Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil presentasi kami proyek tentang pet shop dan klinik hewan dengan nama Tautong Pet Shop dengan ABSS Premier F20 dengan konsep multi currency. Tinjauan perusahaan. Tautong Pet Shop merupakan toko hewan peliharaan yang menjual berbagai jenis hewan, makanan, dan perawatan hewan yang berlokasi di Jalan Gacor nomor 69 Sukabumi, Indonesia. Pengolahan data transaksi keuangan yang dilakukan Tautong Pet Shop masih menggunakan pencatatan secara manual, yang mana membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pengolahan datanya serta keakuratan data yang rentan akan kesalahan. Sejarah perusahaan. Tautong Pet Shop berdiri mulai tanggal 1 Februari 2011. Tautong Pet Shop beralamat di Jalan Gacor nomor 69 Sukabumi. Didirikan oleh Bapak Wen Virgo selaku pemilik toko tersebut. Awal mulanya berdiri toko ini karena Bapak Wen Virgo yang sangat menyukai hewan, sangat suka merawat hewan. Bapak Wen Virgo berkeinginan untuk membuat usaha yang berhubungan dengan perawatan hewan. Lalu beliau memutuskan untuk membuat usaha pet shop yang bernama Tautong Pet Shop. Tautong Pet Shop menyediakan jasa perawatan hewan, makanan hewan, minuman hewan, obat hewan, dan banyak lainnya. Toko yang telah memiliki 3 karyawan yang menjadi kasir, pelayan toko, dan juga pelayan toko, dan juga dokter di dalamnya. Struktur organisasi Tautong Pet Shop ada kasir, dokter, dan pelayan toko. Struktur organisasi merupakan susunan unit kerja dalam suatu organisasi yang mengarah kepada pembagian kerja mengenai bagaimana fungsi dari berbagai kegiatan yang telah dikoordinasikan. Berikut adalah struktur organisasi pada pet shop yang saya sebutkan sebelumnya, ada kasir, dokter, dan pelayan toko. Fungsi dan tugas dari setiap bagian struktur organisasi akan saya bacakan satu persatu. Tugas dari kasir adalah memimpin toko secara keseluruhan, bertanggung jawab atas segala yang terjadi di dalam toko, mencatat setiap adanya transaksi keuangan, membayar seluruh gaji karyawan, membuat perencanaan persediaan barang dagang. Tugas dari dokter adalah bertugas untuk mencegah, memeriksa, mengobati, dan melakukan perawatan pada hewan dari penyakit dan pencegahan penyakit hewan yang bisa menular ke manusia atau zoonotik seperti rabies, antraks, leptospirosis, dan juga flu burung. Kalau tugas dari pelayan toko ialah melayani setiap adanya customer yang datang dengan baik, jujur, dan ramah, memberikan informasi tentang produk kepada pelanggan, membersihkan persediaan barang dagang yang ada, dan membersihkan area kerja, mengkontrol kelayakan barang yang tersedia. Pencatatan akuntansi manual, data perusahaan baru menggunakan konsep multi currency. Pembahasan pada bagian ini memberikan deskripsi dan ilustrasi gambar tentang pencatatan pembukaan dan laporan keuangan secara sederhana menggunakan aplikasi ABSS Premier F20 pada sebuah perusahaan dengan konsep multi currency yang dapat membantu Anda dalam memahami penerapan aplikasi akuntansi menggunakan ABSS Premier F20. Informasi umum perusahaan. Tautong Pet Shop merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa. Perusahaan berdiri tahun 2011 dan mulai melakukan pencatatan keuangan menggunakan ABSR versi 20 pada tahun 2020. Berikut rincian perusahaan. Nama perusahaan Tautong Pet Shop, alamat Jalan Gacor nomor 69 Sukabumi, Indonesia, nomor telepon seperti yang tertera, nomor fax, email, dan periode. Nah, ini kita masuk ke dalam ABSS-nya. Buatlah data perusahaan dengan pilihan bidang usaha pet shop. Pilih create pada bidang ini. Create yang ada di kolom yang kedua. Dan selanjutnya setelah itu muncul tampilan seperti ini dan klik next. Selanjutnya, isilah data perusahaan sesuai dengan rincian. Selanjutnya, periode Januari sampai Desember 2018, klik next. Memastikan bahwa data yang dibuat sesuai dengan periode yang diinginkan, klik next. Pada pilihan setting yang dipilih adalah yang ke-1 karena pada pilihan ini sudah disediakan akun yang sesuai dengan bidangnya, klik next. Industry classification, all type of business, pet shop.
klik next. Klik change untuk memilih penyimpanan Anda. Jika sudah, klik next lagi ya. And pada pilihan ini pilihlah comment center. Oke. Baiklah, saya Messi Ardila dengan NIM 111900024 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini pembuatan data perusahaan baru telah selesai. Langsung masuk saja ke kebijakan perusahaan. Untuk periode pembukuan. Periode akuntansi mulai dari bulan Januari sampai Desember. List akun yang digunakan Mio Pet Shop menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya yaitu pet shop. Untuk mata uangnya yang digunakan yaitu rupiah, format tanggal yang digunakan yaitu tanggal, bulan, tahun. Rekonsiliasi bank digunakan setiap akhir bulan. Diadakan tutup buku setiap akhir bulan. Untuk pembeliannya, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan mengurang atas nilai utang dan PPN. Transaksi atas pembelian dan pembayaran hutang menggunakan Bank BCA. Pengkodean untuk faktur pembelian tergantung vendor. Untuk pengeluaran kas, dana kas kecil ditetapkan sebesar 1.500.000 dan menggunakan metode fluktuasi. Pengkodean untuk kas masuk yaitu kas keluar CD tanggal bulan. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan, harga jual belum termasuk pajak. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurang atas nilai utang dan PPN. Transaksi atas penjualan pembayaran piutang menggunakan Bank BCA. Pengkodean untuk faktur penjualan FPJ tanggal bulan. Untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetor ke rekening bank. Pengkodean untuk kas masuk CR tanggal bulan. Persediaan barang. Pencatatan persediaan barang menggunakan sistem perpetual. Penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap mengalami penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Pengaturan preference. Menurut Wahana Komputer 2014, preference digunakan untuk mengatur cara pengaksesan, melihat transaksi dan membuat masukan data. Pengaturan untuk setiap pengguna file perusahaan dapat diatur pada preference. Komponen pada preference terbagi menjadi 8 bagian. Saat membuat file baru, fasilitas multi-currency tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Premier. Untuk mengaktifkan fasilitas multi-currency melalui menu preference. Untuk menentukan preference tersebut ditetapkan dengan cara sebagai berikut. Pilih menu setup, terus preference. Bagian sistem mengizinkan pengaturan ABSS untuk berinteraksi dengan aplikasi, internet, cetak invoice, dan pengaturan untuk menggunakan sistem multi-currency yang berpengaruh pada sistem. Klik opsi Ideal in Multiple Currency System Wide, kemudian klik button OK pada kotak dialog informasi. Pada opsi Ideal in Multiple Currency System Wide akan tampil tanda checklist. Bagian Windows Preference. Bagian Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap Windows. Simbol mata uang, memilih yang diizinkan tampil dan disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi Automatically check spelling in text field before recording transaction. Bagian Sales Preference. Checklist pada opsi Warn for Duplicate Invoice Number when recorded sales. Klik button Terms untuk membuat termin pembayaran. Isi data termin pada kotak dialog kredit term. Isi data sebagai berikut. Klik tombol OK. Bagian Purchase Preference. Checklist pada opsi Warn for Duplicate Purchase Order Number on Recorded Purchase. Pembuatan mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi-currency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata standar internasional, yaitu United States Dollar. Supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat.
Pilih menulis Currents. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh EBCS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang kemudian delete currency. Baiklah, langsung saja masuk ke mata uang rupiah. Pada kotak dialog currencies list, klik anak panah di baris United States Dollars atau klik tombol edit. Nah, kemudian isi data pada kotak dialog currencies list menjadi sebagai berikut. Nah, setelah diisi, kemudian klik OK. Di sini ada data-data perusahaan. 1. Saldo akhir neraca per 31 Desember 2017. Sebelumnya, ada akun yang harus ditambah dan diubah. Nah, itu langkah-langkahnya. Klik data-data, kemudian data rekening, kemudian baru atau edit. Nah, di sini bisa dilihat nama akun yang ditambah. Kemudian di sini juga ada nama akun yang diubah. Kemudian di sini langkah-langkah untuk mengisi saldo awal, yaitu klik setting saldo awal akun. Kemudian yang kedua, daftar pajak. Setiap pembelian dan penjualan dikenakan PPN 10%. Nah, langkah-langkahnya klik data-data, kemudian data pajak, kemudian baru. Nah, di sini ada keterangannya, jika checkbox mengurangi HPP di checkmark, maka PPN mengurangi HPP. Jika tidak di checkmark, maka tidak mengurangi HPP. Misalnya akun beli 15010 pajak dibayar di muka, dan akun jual 21080 hutang pajak penjualan. Yang ketiga, daftar satuan pengukuran. Satuan yang akan digunakan untuk barang yaitu piece, unit, kilogram, pik, dan botol. Sedangkan satuan yang digunakan untuk jasa yaitu paket. Nah, langkah-langkahnya, klik data-data, satuan pengukuran, kemudian baru atau edit. Nah, yang keempat, membuat kelompok barang. Kelompok barang terdiri dari aksesoris, mandi, makanan, dan jasa. Nah, langkah-langkahnya, klik persediaan, kelompok produk, kemudian baru atau edit. Nah, yang kelima, data nama dan alamat. Langkah-langkahnya untuk membuat data yaitu klik data-data, data nama alamat, kemudian baru customer. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah untuk memasukkan saldo awal piutang usaha. Klik setting saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha, kemudian edit. Nah, di sini data supplier. Langkah-langkahnya yaitu klik setting saldo awal hutang usaha, kemudian edit. Dan di sini juga ada data nama karyawan. Nah, untuk karyawan tidak perlu dimasukkan saldo gaji karena total dari gaji sudah diinput ketika mengisi saldo awal tahun di akun utang gaji. Yang keenam ini ada data barang dan jasa. Langkah-langkahnya membuat data persediaan barang yaitu data-data, kemudian data produk, kemudian baru. Nah, setelah membuat data persediaan barang, maka selanjutnya mengisi saldo awal persediaan. Nah, langkah-langkahnya klik setting saldo awal, kemudian saldo awal persediaan, kemudian edit. Nah, di sini ada jasa. Ada jasa grooming, vaksinasi, vitamin, kecantikan, dan penitipan. Nah, masuk ke transaksi dokumen pertama, pembayaran biaya listrik, air, dan telepon. Nah, analisanya, transaksi pengeluaran uang untuk biaya operasional atau listrik, air, dan telepon. Nah, pembahasannya, mengeluarkan uang akun kas kecil di kredit. Nah, gunakan akun listrik, air, dan telepon untuk biaya listrik di debit. Nah, penyelesaiannya, klik kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Transaksi kedua yaitu membeli peralatan kantor secara tunai. Nah, analisanya, pembelian perlengkapan kantor. Pembahasannya, transaksi ini merupakan pembelian perlengkapan kantor untuk digunakan keperluan kantor, bukan untuk dijual. Tidak ada PPN. Pembelian dilakukan secara tunai
maka bisa dilakukan di kas dan bank. Nah, penyelesaiannya, klik kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Nah, kemudian di sini ada dokumen 3, pengisian kas kecil. Nah, analisanya, akun kas kecil bertambah saldo yaitu 1.050.000 dan saldo akun bank BCA berkurang menjadi 1.050.000. Nah, pembahasannya, pembayaran antar kas di internal perusahaan dapat menggunakan fasilitas transfer kas. Penyelesaiannya, klik kas dan bank, kemudian pilih transfer kas kecil. Perkenalkan, nama saya Dwi Pina Putri dari kelompok 10 ABSS. Saya akan membacakan tentang dokumen 4. Jadi dokumen 4 ini bukti kas masuk. Analisanya, penerimaan kas berupa pembayaran piutang dari customer. Diskon diberikan secara otomatis karena waktu pelunasan masih dalam jangka waktu 10 hari diskon. Dokumen 5, penjualan kredit. Analisanya, penjualan barang secara kredit, checklist invoice untuk mencatat kartu piutang dan mengurangi persediaan, isi termin pembayaran untuk mencatat syarat kredit. Dokumen 6, retur penjualan secara kredit. Analisanya, terjadi retur pengembalian penjualan atas transaksi sebelumnya. Dokumen 7, pembayaran gaji karyawan. Analisanya, membayar gaji karyawan merupakan kegiatan pengeluaran perusahaan sehingga lebih tepat masuk ke modul kas atau bank. Dokumen 8, pembayaran hutang. Analisanya, pembayaran hutang lunas dari pembelian secara kredit. Dokumen 9, pendapatan jasa dan penjualan barang secara tunai. Analisanya, transaksi penjualan secara tunai. Dokumen 10, pembayaran biaya perbaikan peralatan salon hewan. Transaksinya, pengeluaran uang untuk biaya perbaikan peralatan salon hewan. Dokumen 11, order penjualan. Analisanya, perusahaan menerima pemesanan penjualan. Dokumen 12, pengiriman barang. Analisanya, pelunasan atas order penjualan sebelumnya. Dokumen 13, order pembelian. Analisanya, perusahaan membuat pemesanan pembelian. Dokumen 14, bukti kas masuk. Analisanya, perusahaan menerima pelunasan piutang. Dokumen 15, pembelian kredit. Analisanya, perusahaan melakukan pembelian secara kredit. Dokumen 16, retur penjualan. Analisanya, terjadi retur atau pengembalian penjualan atas transaksi sebelumnya. Dokumen 17, retur pembelian. Analisanya, retur pembelian barang dagang. Dokumen 18, pembayaran hutang secara lunas. Pembayaran hutang. Analisanya, pembayaran hutang sebagian dari pembelian kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aditya dari 113B04. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada dokumen 19, yaitu penjualan barang secara kredit. Penyelesaiannya, penjualan dan masuk ke pengiriman barang secara tunai atau invoice. Di sini dokumen 20, biaya promosi. Cara penyelesaiannya yaitu klik kas lalu pilih kas keluar. Di sini ada dokumen 21, ada penerimaan piutang. Cara penyelesaiannya itu penjualan lalu klik pembayaran piutang usaha. Di sini ada dokumen 22, pembelian tunai. Cara penyelesaiannya adalah klik pembelian lalu pilih penerimaan barang. Di sini ada dokumen 23, membayar bensin dan tol untuk keperluan dinas. Penyelesaiannya adalah klik kas lalu pilih kas keluar. Di sini ada dokumen 24, pencairan giro. Caranya itu klik kas lalu pilih daftar transaksi giro, masukkan tanggal 17 Januari 2015, kemudian klik cek box giro cair. Dokumen 25, biaya perbaikan gedung. Penyelesaiannya klik kas, pilih bank lalu pilih kas keluar. Di sini ada dokumen 26, penerimaan dan pendapatan jasa. Cara penyelesaiannya yaitu penjualan lalu pilih pengiriman barang.
Di sini ada dokumen 27 penyesuaian biaya sewa dan asuransi. Cara penyelesaiannya adalah klik buku besar, lalu klik transaksi general umum. Pada saat klik rekam ulang muncul jendela. Di sini ada dokumen 28 ACP Persediaan Barang Rusak. Cara penyelesaiannya adalah klik persediaan, klik stop komponen, lalu klik proses, lalu pilih akun 5 yaitu kerusakan dan kegagalan material. Di sini ada dokumen 29 penghapusan piutang. Cara penyelesaiannya adalah klik penjualan, lalu klik daftar pengusaha, pilih customer, lalu klik perinciannya, lalu pilih penghapusan piutang. Di sini ada dokumen 30 rekonsiliasi bank. Cara penyelesaiannya adalah masuk ke kas, lalu masuk ke rekonsiliasi bank. Di sini adalah cara-cara untuk melihat laporan-laporan dan pencatatan di ABSS. Di sini ada tampilan jendela rekonsiliasi, ada perbedaan selisih antara pencatatan di bank dan pencatatan di perusahaan, yaitu dengan selisih 1.426.000, tapi dicatat di bank itu sebesar 1.526. Jadi ada perbedaan, yaitu sebesar 100.000 di debit. Hasil rekonsiliasi lalu dilakukan penyesuaian, kemudian klik rekonsiliasi. Jika saldo rekonsiliasi sudah 0, berarti dinyatakan sudah benar. Di sini ada analisa grafik dan laporan keuangan. Lalu cara cek laporan laba rugi yaitu dengan modul laporan keuangan, laporan laba rugi standar. Laporan neraca itu ada modul laporan, klik laporan keuangan, lalu klik neraca saldo. Cara cek melihat laporan penjualan yaitu klik laporan penjualan, lalu penjualan perincian. Cara mencek laporan pembelian yaitu klik laporan, lalu pilih laporan pembelian, pilih pembelian rincian. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.